Astagfirullah. Gil menyetir sambil mencoba menenangkan diri. Seandainya aku tahu akan jadi seperti ini, aku memilih untuk tidak mengenal Gio. Gio telah membocorkan rahasia perusahaan untuk proyek besar Daisy Group. Bagaimana Gil tidak berang? Padahal Gil tidak pernah menjahati Gio. Justru Gio mendapatkan fasilitas terbaik sebagai temannya. Gil baru sadar menjadi orang baik saja tidak cukup untuk membuat orang jadi baik terhadap kita. Setibanya di kantor, beberapa petinggi di sana sudah datang. Bagaimana Damar? Di mana Gio sekarang? Kita tuntut saja dia. Tuan, kami tidak bisa melacak keberadaannya sekarang. Gil berhenti. Maksudmu, dia menghilang? Lagi. Kami akan berusaha untuk mencarinya. Gil mencoba mengendalikan diri. Cari dia sampai dapat. Seret saja dia dengan pasal berlapis. Masalah proyek ini tidak seberapa, tapi aku lebih takut dia mengincar keluargaku. Baik, Tuan. Gil lebih takut jika Gio menargetkan istrinya. Dia tak bisa tinggal diam jika orang yang sudah tahu dirinya seperti apa, tapi malah berkhianat. Aku yakin dia pasti sangat marah, cari semua petunjuk dan alasan terbesarnya melakukan ini. Apa ia hanya karena Kaluna? Gil tak akan bisa memaafkan Gio hanya karena pria itu begitu terobsesi dengan mantan tunangannya. Dia harus segera dihentikan sebelum melakukan hal yang lebih merugikan lagi. Kalian harus cari dia sampai dapat. Gil buru-buru masuk ke dalam lift. Baik, Tuan. Tidaklah mengapa mengalami kerugian karena proyek yang gagal. Asal keluarganya selamat, Gil lebih tenang. Marwah sudah disibukkan dengan persiapan pernikahannya. Bayangkan saja Yusuf meminta menikah 2 minggu dari sekarang. Tentu saja Marwah ingin pernikahan yang sederhana. Namun, pihak Yusuf meminta pesta yang meriah. Ya Allah, Sa. Coba saja kamu bisa nemanin aku persiapkan semua ini. Safiyah menepuk pundak tangan Marwah. Maaf ya Wah, suamiku tidak mengizinkan aku keluar tanpa dia. Marwah beranjak dari sofa rumah Safiyah. Suami kamu masih cemburu. Nggak tahu juga. Padahal kamu udah pakai cadar, tapi masih juga ia dicemburuin. Beruntung kamu punya suami seperti Mas Gil. Kamu juga beruntung punya suami seperti Mas Yusuf. Memang Marwah merasa beruntung hidupnya seperti princess negeri dongeng. Namun, bedanya di dunia nyata kehidupan tidak berhenti dan bahagia saat sudah menikah, tapi justru fase pernikahan itu yang terkadang banyak tantangannya. Marwah pernah gagal sekali. Dia tahu betul menjelang pernikahan juga banyak cobaannya. Kamu ajak Mbak Sarah supirku saja ya. Kamu bisa diantar kemanapun. Daripada berkholwatkan. Kalian belum jadi mahram. Makasih ya Sa, aku memang butuh mahram untuk pergi, tapi sayangnya Mas Yusuf nyuruh aku duluan yang fitting baju. Dia bilang mau mengerjakan pekerjaannya sebelum menikah. Iya, Mas Yusuf kan CEO juga. Kamu harus sabar kalau kadang suamimu lebih banyak menghabiskan waktu di kantor. Safiyah sudah terbiasa dan memaklumi pekerjaan Gil yang super sibuk menjadi CEO. Saat Safiyah mengantar Marwah ke pintu rumah, dia memperhatikan ada sosok pria bermasker hitam. Pria itu seperti sedang mengintainya dari seberang rumah mereka. Manik coklat Safiyah langsung bertemu dengan manik mata hitam pria di seberang sana. Astagfirullah. Safiyah langsung tertunduk karena ditatap sosok itu seperti tulang-tulangnya akan lepas. Marwah menoleh ke belakang. Dia juga menyaksikan mobil hitam itu langsung pergi dari sana. Sa, kenapa? Semoga firasat ini hilang dengan sendirinya. Nggak tahu, beberapa hari ini aku ngeliat ada orang yang sering parkirin mobil di seberang. Kamu ada bilang sama Mas Gil?
Ada sih, tapi Mas Gil bilang aku nggak boleh suuzon. Marwah juga yakin jika Gil tak mau Safiyah kepikiran. Oh, beruntung sekali. Sepupunya itu, pikir Marwah. Lah kok bengong? Safiyah sedang berpikir keras apa yang sebenarnya diinginkan oleh pria misterius tadi. Apakah itu akan membahayakan keluarganya, tapi dia tidak mau berspekulasi terlalu dini. Oh tidak apa-apa. Wah semoga kamu bisa menyelesaikan persiapan pernikahanmu ya. Maaf sekali lagi aku tidak bisa membantumu. Marwah menatap ke arah wanita secantik bidadari itu. Dia memeluknya. Tidak apa-apa aku sudah banyak berhutang budi padamu. Selama ini kamu banyak membantuku Sa. Aku pergi dulu. Safiyah pun mengangguk. Assalamualaikum. Marwah melambaikan tangan. Safiyah masih tetap terus melihat sepupunya. Wanita bercadar itu tidak takut apapun sebenarnya, tapi dia lebih takut dengan manusia yang berhati iblis. Firasat itu selalu membawanya pada kemungkinan di masa depan. Ada hal buruk yang terjadi. Astagfirullah ya Allah kenapa aku seperti ini? Aku tidak boleh berpikiran negatif. Safiyah masuk ke dalam rumah. Dia tentu saja ingin mengadu kepada sang suami. Lalu mengambil ponselnya yang masih ada di depan meja sofa. Wanita hamil itu duduk di sana. Namun masih menimbang apakah dia tidak mengganggu suaminya yang sedang bekerja. Hanya saja biasanya di saat menjelang siang seperti itu Gil meneleponnya. Safiyah memutuskan menelepon. Karena cinta Gil yang begitu besar terhadap Safiyah, sesibuk apapun dia pasti menerima telepon dari sang istri. Assalamualaikum sayang. Ada apa? Mas aku ingin mengadu soal yang aku lihat tadi. Soal apa? Gil yang sedang sibuk di depan meja kerjanya. Berjibaku dengan berbagai berkas-berkas penting dan dengan proyek yang gagal. CEO itu mati-matian untuk memutar otak menyelesaikan masalah. Namun dia tidak mau sang istri tahu betapa beratnya beban ia di kantor saat ini. Ayo ceritakan Sa. Kenapa hanya diam saja? Gil masih membolak-balik berkas tadi. Aku ada melihat seseorang. Seseorang? Maksudnya bagaimana? Tadi kan Marwah datang ke rumah. Terus waktu keluar anterin Marwah, aku melihat ada sosok pria yang sering mengintai. Bukan mengintai sih, tapi dia sering melihat ke arah rumah kita. Pria itu sangat mengerikan sekali. Gil yang sedang memeriksa bekas itu terdiam sejenak. Dia mengendus aroma ketidakwajaran dari sosok pria itu. Apakah itu Gio pikirnya? Gil berharap jika keluarga akan selamat. Betapa memusingkannya sosok Gio itu. Sayang dengarkan. Kamu jangan pernah keluar dari rumah sendirian. Loh kenapa? Apakah dia orang berbahaya? Apa kamu tahu Mas? Dik tidak mungkin memberitahu kalau saat ini Gio seperti mengancam keluarga mereka. Dia ingin memperlihatkan bahwa semuanya baik-baik saja. Sayang tidak ada apa-apa. Aku hanya tidak ingin kamu kepincut dengan pria lain. Safiyah tertawa di seberang sana. Mas ini masih cemburuan saja. Gil lebih baik ingin istrinya tahu kalau dirinya cemburu. Dibandingkan Safiyah khawatir kalau Gio sedang menjadi ancaman untuk keluarganya. Sayang lakukan apapun yang kamu mau, tapi aku mohon kemanapun kamu pergi kamu harus ditemani oleh mahram. Iya Mas, aku tahu aku pasti akan minta izin kalau aku ingin pergi. Istri yang baik. Terima kasih karena sudah menjadi istriku. Safiyah mesem-mesem mendengar Gil selalu memujinya. Safiyah selalu mengingat pesan dari suaminya jika pergi kemanapun dia harus ditemani oleh mahram. Ia mengajak sang sopir yang disapa kadang Mbak, kadang Bisarah. Lalu ada 2 bodyguard yang disewa oleh Gil untuk menjaganya. Non mau kemana sebenarnya?
Tanya Bisarah yang menyupir mobil itu. Aku hanya ingin membeli beberapa perabotan untuk bayiku. Siap non. Safiyah menggulir ponselnya dan melihat-lihat baju bayi yang sangat mungil. Akan tetapi hal itu menurutnya sangatlah simple. Ia rela untuk mengerjakan sesuatu yang sangat ribet. Asalkan memiliki kepuasan dalam memilih yang terbaik untuk benih yang ada di dalam perutnya itu. Safiyah mengelus perutnya. Sebentar lagi anakku akan lahir. Rasanya aku tidak sabar untuk menjadi seorang ibu. Semoga non bahagia bersama dengan Pak Gil. Safiyah tersenyum dan mereka tiba di sebuah mall. Dengan cadar berwarna hijau arminya Safiyah menyibakkan gamisnya juga. Dia tidak lagi takut ataupun merasa bahwa wanita bercadar itu adalah sesuatu yang asing di sana. Tapi dia merasa itu adalah kewajiban. Meskipun masih ada beberapa orang yang menganggap jika wanita bercadar itu aneh. Namun Safiyah ingin menutupi kecantikan dirinya dan hanya untuk diperuntukkan kepada sang suami. Saat berjalan menuju lantai 2 lewat eskalator, Safiyah memindai ada sosok yang sangat ia kenal. Wanita itu menggunakan tunik warna terakota dan juga kerudung pasmina warna hitam. Bi, sebentar aku sepertinya mengenal seseorang di sana. Di antara kerumunan orang yang ada di lantai 2 mall itu Safiyah sangat yakin mengenal sosok yang dulu sering menerornya lewat pesan. Ya dia adalah Taraf. Taraf tampak anggun menggunakan pasmina. Masya Allah Taraf. Safiyah menghampiri wanita itu dan dia melihat dan memindai Sarah dari atas sampai bawah. Masya Allah Ra kamu sudah berubah. Tanya Safiyah dan dia berharap wanita itu tidak bersikap angkuh seperti dulu. Taraf pun tersenyum tipis. Alhamdulillah aku ada di penjara waktu itu membuat aku tersadar kalau semuanya terasa fana. Dan aku terlalu mengejar duniawi. Safiyah mengembangkan senyumnya. Akhirnya kamu sadar juga. Safiyah berharap semoga saja apa yang Taraf tampilkan itu adalah sebuah kebenaran. Meskipun hal itu tidak benar, tapi Safiyah yakin kalau suatu hari nanti hati Taraf akan terketuk. Taraf tentu saja berubah tidak 100%. Dia hanya ingin memperlihatkan kepada keluarganya bahwa dia benar-benar berubah dan kakak tirinya mencabut laporan karena penyanderaan yang pernah ia lakukan dulu. Dengan hal tersebut dia juga bisa menciptakan kesan baru terhadap dirinya. Orang-orang pasti akan mendukung dan menganggapnya baik lagi. Oh iya kamu kesini untuk apa? Tanya Taraf dengan lembut. Dia berusaha untuk mengikuti bagaimana Safiyah berbicara. Namun ia tidak akan mungkin bisa untuk mengikuti seberapa tegar Safiyah menjalani kehidupannya selama ini. Safiyah tersenyum lewat matanya yang begitu indah. Aku kesini untuk berbelanja perabotan untuk bayiku nanti. Taraf begitu iri dengan Safiyah dicintai secara ugal-ugalan oleh CEO tampan itu. Bahkan dia menerima Safiyah dengan penuh cinta kasih. Taraf kenapa kamu hanya diam? Oh tidak aku sepertinya harus pergi. Semoga kamu berbahagia terus. Maaf dulu aku pernah mengganggu rumah tanggamu. Jika diingat waktu dulu hal itu juga sangat menggelikan, pikir Safiyah. Betapa bodohnya Taraf terus menerornya dengan kata-kata yang sangat menggelikan. Ya sudah bagaimana kalau kita ngobrol dan makan dulu? Tanya Safiyah. Dia hanya ingin memberikan sedikit wejangan kepada Taraf yang baru saja berhijrah. Safiyah suka Taraf yang bersuara begitu lembut tidak lagi tantrum, angkuh dan juga meninggikan suaranya seperti dulu. Taraf tentu saja mengangguk. Dia selama ini tidak punya teman lagi karena pesta pernikahan yang gagal. Lalu orang tua yang merasa malu dengan dirinya. Kini hanya bergantung pada keputusannya dalam berhijrah dan berharap orang percaya. Namun tidak ada satupun yang percaya kecuali Safiyah.
Wanita itu seperti membuka jalan baginya untuk diterima kembali oleh orang-orang di sekitar. Ra, kenapa hanya diam? Apa kamu tidak mau ngobrol denganku? Oh, tentu saja aku mau. Ayo. Taraf pun menggandeng tangan Safia. Taraf hanya ingin mendapatkan koneksi untuk diterima oleh siapapun. Sedangkan Safia berharap jika Taraf benar-benar berhijrah. Safia yakin jika Taraf mesti punya sisi baik yang bisa untuk terus digali agar bisa menutupi dan menyingkirkan sisi buruknya. Taraf duduk dengan hati-hati di kursi gerai makanan cepat saji. Dia tahu Safia pasti orang yang sangat baik. Siapa tahu dia bisa memanfaatkan keadaan itu untuk bisa mendekat dengan jodoh yang lebih baik. Taraf sangat bosan dengan nasib jomblonya. Mungkin karena dia terlalu angkuh dan sombong. Jadi para pria pun agak susah untuk mendekatinya. Taraf, aku ada beberapa buku agama yang bisa kamu pelajari. Kamu juga butuh guru agar tidak tersesat di tempat kami ada membuka majelis untuk kita belajar tentang agama. Aku harap kamu bisa datang ke sana dan belajar di sana. Safia memberikan sebuah kertas. Apa kamu sudah bisa mengaji? Kamu bisa salat. Jangankan sholat, mengaji saja Taraf tidak bisa. Dia pun menggelengkan kepala. Aku benar-benar buta dengan agama. Safia tersenyum. Tidak apa-apa. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Aku hanyalah pendosa. Aku tidak tahu apakah Allah bisa memaafkan aku. Taraf, tidak ada yang bisa menjamin seseorang itu bisa masuk surga. Walaupun dia dalam kehidupan seperti terlihat baik, tapi ada juga alim ulama yang di akhir hidupnya mati lalu dia masuk neraka karena kesalahan. Ada juga cerita orang yang banyak melakukan dosa tapi di akhir hayatnya dia bertobat dan dia diterima dengan baik di surga. Lewat cerita itu aku berpikir bahwa segala sesuatu itu bisa diperbaiki termasuk kita yang merasa berdosa. Taraf tersenyum. Justru kita harus merasa diri kita tidak lebih baik dari orang lain. Agar kita terus senantiasa untuk melakukan ibadah. Taraf tersentuh hatinya melihat wanita itu begitu fasih dalam agama. Terima kasih Sa, kamu adalah satu-satunya orang yang mau menerima aku. Safia memegang tangan Taraf. Aku pasti akan datang ke kajian agama itu. Aku juga ingin mendengar hal-hal yang tidak aku mengerti tentang akhirat. Safia bersyukur karena Taraf bisa mulai membuka pikirannya tentang kehidupan. Tidak hanya soal terbaik di dunia, tapi terbaik di akhirat juga diutamakan. Seminggu menjelang pernikahan, Marwa begitu disibukkan dengan persiapannya. Mereka memutuskan untuk menikah di Pulau Dewata, di tepi pantai dan itu adalah permintaan dari keluarga Yusuf. Sebenarnya Marwa hanya ingin pernikahan yang sederhana, tapi orang tuanya dan juga orang tua Yusuf sepakat mereka ingin pernikahan yang begitu romantis sakral. Plus sekalian berbulan madu. Masalahnya adalah Yusuf sangat sibuk. Marwah hampir saja gila memikirkan pernikahan itu. Dia sulit untuk mempersiapkan pernikahan itu sendirian. Saat berada di butik gaun pernikahan, dia menelpon calon suaminya. Halo Mas Yusuf. Kapan kamu akan kesini? Kenapa kamu sibuk? Terus kamu niat gak sih menikah? Yusuf melihat ada tanda-tanda keraguan dalam diri Marwah untuk menikah. Apa kamu menikah denganku hanya untuk terlihat menikah saja Mas? Aku capek juga. Kamu tidak mengerti aku. Yusuf yang sedang berada di kantornya duduk di depan meja. Menghela nafas panjang. Dia juga sangat kelelahan karena ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan agar bisa libur dari kantor nantinya. Marwah, kamu harus mengerti aku. Aku ini juga seorang pemimpin yang harus berhati-hati untuk mendelegasikan pekerjaanku kepada bawahanku. Marwah juga menarik napas dalam-dalam. Aku sudah bilang kita menggunakan wedding organizer saja, tapi kamu tidak mau. Wah.
Sekarang kamu kerepotan sendiri. Jadi Mas menyalahkan aku begitu. Bukan begitu Marwah. Kamu tidak mau menikah. Kalau berat hati menikah sama janda bilang saja Mas. Seharusnya kamu gak sok ngasih harapan. Marwah jadi seperti meragukan Yusuf lagi padahal Yusuf telah mengejar cintanya begitu ugal-ugalan. Kenapa kamu diam saja Mas? Apa kamu ragu menikah denganku karena aku seorang janda begitu Mas? Aku juga capek untuk mempersiapkan semua ini.